Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Fa ya ibadullah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman pada malam Senin kali ini? Alhamdulillah. Saya damang. Gimana hari ini? Produktif? Masya Allah, Ferry produktif. Gimana Ferry? Ada hal yang baru? Oh ada. Gimana Ahwat? Produktif harinya? Masya Allah. Saya sendiri merasa kurang produktif. kurang produktif karena banyak tidur. Tadi pagi lagi muka Quran langsung tidur, aneh itu, ketiduran sehingga ketinggalan futsal jadinya. Di sini saya hanya seorang pembadal, harusnya Ustadz Leon tapi ada berhalangan gitu, jadi dadakan gitu ya. Di sini saya ingin sedikit bercerita atau berbagi pengalaman. Ada 5 poin pengalaman kehidupan. Yang pertama, masuk pesantren dengan terpaksa. Itu pengalaman yang alhamdulillah menjadi ibrah dalam kehidupan saya. Ketika saya lulus SD, saya berkeinginan untuk masuk SMP Negeri 1 Bandung. Tapi qadarullah oleh Bapak dimasukin ke nomor 1, PPI nomor 1 Pajagalan. Di sana saya karena awamnya nggak bisa baca Quran lah, belum bisa, masih baca Iqra itu teh SD, keluar SD, sehingga saya masuk Taziziyah, yaitu persiapan untuk masuk SMP. Di situ saya belajar dengan keadaan terpaksa sehingga hasilnya juga sekian. Nah, di situ saya mendapatkan ranking, asik. Ada rankingnya di situ. Ranking ke-4 dari belakang, yaitu ranking ke-30 dari siswa 34. Itu yang membuat saya bukan dimarahin lagi ya, dicercer ku orang tua. Saya melihat ibu saya menangis karena kelakuan saya itu. Itu keadaan yang menurut saya paling menyedihkan lah, melihat ibu sampai menangis gitu. Dan itu dari situ mulai merembet masalah-masalah baru datang gitu. Hingga akhirnya saya berhijrah, hijrah masuk ke sanawiyah, masuk ke sanawiyah dan berdiam diri di mihrab, yaitu di Pajagalan, sama sih di Pajagalan tapi di mihrab, jadi nggak pulang pergi. Tadi situ saya mulai mikir naon hirup tah, jadinya dibimbing oleh guru saya Ustadz Ansor. Terima kasih Ustadz telah membimbing saya. Di situ saya mikir gitu, kenapa hidup teh kieu wae gitu. Naon dulu macan aya tujuan ngapalkeun naon, masih bimbang gitu karena ada masalah keluarga juga, yaitu broken home. Karena itu
kejadian yang sangat menyakitkan menurut saya. Di situ ada hikmah di balik semua takdir dari Allah. Tinggal gimana kita menyikapinya. Ada yang diuji dengan perceraian orang tua, dengan kematian orang tua, dan diuji juga dengan harmonisnya orang tua. Itu semua ujian. Jangan salah, kalau yang harmonis itu ujian. Jangan salah, yang harmonis itu sama juga ujian. Bagaimana kita menyikapi itu semua. Ketika saya masih di Tajiziyah, ketika itu saya belum bisa membaca Quran. Belum bisa. Saya ikutan tahsin, ada programnya yaitu tahsin, perbaikan bacaan. Ketika itu yang mengajar ialah kakak angkat saya. Di situ saya belajar bagaimana baca Al-Quran dengan baik. Di situ saya mulai termotivasi oleh kakak untuk membaca Quran. Ketika di kelas ada suatu pengalaman yang sampai saat ini saya ingat. Ketika itu saya suka baca Quran, kan disuruh sama kakak teh baca cing tarik cenah. Baik tong didengarin komenan orang cenah. Bener we aya nu ngomen. Gandeng cenah maneh cenah tong ngaji wae. Teu ngeunaheun cenah. Geus baik mending cicing we tong ngaji, ulin keluar. Tah tidinya mulai tersentuh. Ibaratnya pundung lah dari kata-kata itu, mulai berhenti membaca Quran, sehingga saya pun keluar dari pelajaran tahsin itu, ekstrakurikuler itu. Dan saat alhamdulillah qadarullah saya bisa berada di sini, bisa membaca Quran dengan baik dengan bimbingan para ustaz di sini, alhamdulillah. Dan yang kedua yaitu yang kedua teh diledek ketika membaca Al-Quran. Dan ketiga mulai menghafal Quran. Saya mulai menghafal Quran ketika saya berada di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Ketika itu saya pertama kali ada program daurah tahfidz 40 hari. Di situ saya merasa yakin, merasa semangat, karena itu keinginan saya untuk berada di Tasik itu. Ketika itu program berlangsung 40 hari dengan targetan 30 juz pertama kali itu. Ketika sedang menghafal, saya kan punya hafalannya dari pondok sebelumnya, yaitu hafalan Al-Baqarah, karena merasa nyantai gitu. Jadi leha-leha. Maka di situ saya mulai menghafal satu halaman. Tapi pas ketika masuk surat yang belum dihafal, di situ beratnya perjuangan. Kan per bloknya dulu mah Al-Hafidz itunya teh Qurannya teh 5 blok itunya. Dulu menghafal 1 blok itu perjuangan sangat berat menurut saya. Karena gak masuk sampai saya menangis gitu. Karena melihat teman sudah jauh, udah ada yang 5 juz gitu, 7 juz, hampir rata-rata udah di juz 5 ke atas. Tapi saya baru 1 juz, itu pun belum beres gitu. Karena di sana programnya menghafal terus tanpa ada murojaah. Ada suatu pengalaman juga ketika di pesantren yang dulu 67 Benda, yaitu ketika saya tidak berharap kepada orang tua untuk diberikan bekal. Karena dulu saya pas berangkat ke sana, keadaan ekonomi orang tua sedang ambruk-ambruknya, sedang krisis. Ketika itu saya bilang ke bapak, "Saayana we Pak,
masihana lamun aya nya pasihan lamun teu nya minta deui nya saayana we. Ketika itu saya mikir, kan saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga dan punya tanggungan satu yaitu adik perempuan. Ketika itu saya memilih untuk berbisnis, bukan belajar ya di pesantren teh, berbisnis. Karena itu apa sih, keadaan yang mepet ya disebutnya, keadaan yang apa ya, serba kekurangan gitu. Saya izin ke mama, mah Aa bade bisnis naon cenah, bisnis kos kaki dulu teh. Dulu kan di tetangga teh ada jualan kos kaki 10.000 3 cenah cek gitu teh. Maka saya pesan ke mama lewat HP, mah kirimkan Aa 100 pis 100 pis untuk ke pesantren gitu. Maka saya transfer uang langsung ke mama, transfer langsung barangnya ada. Nah, di situ mikir kan harganya teh dihitungnya 3.000-an lah, 3.000-an per satunya. Nah, otak bisnis saya jalan karena di itu teh di benda teh ada apa sih, warung lah, disebutnya warung satu-satunya peralatan sekolah di situ. Pas ditanya harga kos kaki berapa, 10.000 sampai 12.000. Saya punya akal-akalan, saya punya akal-akalan ketika ada, kan saya menjabatnya di sana, menjabat apa ya, sesuatu lah, menjabat, ada jabatan lah. Jadi bisa menekan seluruh santri gitu. Jadi ketika ada evaluasi, ada satu santri yang tidak pakai kaos kaki, nah itu dihukum. Nah, besoknya kalau nggak pakai kaos kaki lagi, dihukum lagi 2 kali lipat. Nah, saya memberi masukan, kalau mau beli dari saya, harganya lebih murah. Jadi itu politik bisnis saya di zaman dulu. Ketika itu alhamdulillah penghasilan hampir jutaan per bulan. Sehingga ketika pulang, ya paling berkesan lah menurut saya. Ketika pulang saya langsung ke rumah ibu. Ketika itu ibu sedang diam di rumah gitu. Ngobrol-ngobrol, sebelum pulang, sebelum ketemu, saya suka membawakan kesukaannya, yaitu martabak. Itu datang ke rumah, sisanya assalamualaikum, salam, langsung apalnya, lamun ka rumah sok bawa martabak gitu, ame aya bekelan lah era teu moal ting. Ketika itu ngobrol, mamah teh juk kieu, cenah tingali HP mamah nan ngaleg cenah, teu tiasa digeser-geser cenah. Ketika itu iya nanya ngodean, bahasa kasar nama ngodean. Alhamdulillah ketika itu saya masih punya uang gitu ya di ATM. Cek abi teh. Masih ada uang. Besoknya saya langsung berpikir, mau beliin hadiah buat mamah gitu, HP baru. Tapi lihat kondisi keuangan cuman ada 800.000-nya gitu di ATM teh. Ketika itu saya berkomunikasi ke teteh, kumaha gaduh sakieu tapi hoyong HP nu saya kalem cenah. Teteh gaduh ieu cenah. COD we di Facebook. Facebook nya ningalian gitu, ningalian jual murah cenah. Jual murah, butuh cenah, jual butuh.
BU. Nah, ketika itu saya alhamdulillah mendapatkan HP yang ketika itu pemiliknya cenah, yang cenah ieu mah kakarek dipake 5 poe cenah. Karena saya butuh jeung mayar kontrakan jadi ku abi dijual. Cenah, omatnya jaga baik-baik cenah HP-na. Tah cek nu ngajual teh kitu. Alhamdulillah cek abi teh. Insyaallah mang cek abi teh. Dijaga lah insyaallah. Tah ketika saya pulang, saya itu pulang tehnya sama teteh karena mengajak teteh juga. Teh ayo anter cek abi teh ka rumah mama. Pas dibawa ketika itu teh disumputkeun heula nya barangna teh. Da hayang surprise cenah. Surprise. Asli eta mah surprise hayang surprise. Surprise tuh. Ketika itu saya ya belum mau ngasihin supaya mancing dulu gimana respon ibu gitu. Pas terakhiran kan itu teh udah makan udah itu. Tah, cek mama teh tumben ka dieu cenah. Aya naon ka teteh abi bilang gitu. Ieu nganter si AA cenah ek ngasih sesuatu ka mama. Tah tidinya weh. Jujur mah ieu cek teh aya hadiah. Tah dari situ melihat raut wajah ibu seorang ibu ya nangis bahagia melihat anaknya memberi sesuatu gitu. Dari situ saya merasa bahagia banget karena dulu pernah membuat ibu menangis karena kelakuan, sekarang menangis karena bahagia gitu. Dan dari situ mulai terbuka keberkahan hidup sehingga saya berada di sini. Mungkin itu wasilah dari apa yang telah saya lakukan. Dan yang satu lagi yaitu the power of sedekah. Teman-teman suka sedekah? Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi ahli sedekah. Ini ada suatu pengalaman yang sangat berharga menurut saya. Ketika saya sedang krisis-krisisnya ekonomi di pesantren yang dulu. Ketika itu saya jajan oge nepi ka nonya lain disebutna mentah heula gitu ka babaturan. Culemetan lah disebutna baheula mah. Culemetan met. Mir, kumaha Mir? Nyanyi Mir biasana ente nyanyi. Culemetan. Ketika itu saya teh budak baunya di pesantren teh mau HP baheula. Nah, ketika itu ada kan ketika libur hari Jumat itu libur, saya buka HP IG-annya dulu baheula. Ingat kan ya IG-an. Tah, saya melihat poster Habib Rizik mengajak untuk seluruh kaum muslimin mari kita berkumpul di Monas untuk melakukan aksi reuni 2 hiji 2. Jadi eta teh tanggal sabaraha reunina apa nama da 21 2 nama udah kelewat. Tah ketika itu udah ada info dari pesantren ada sebagian santri yang diajak tapi kenyataannya tidak, itu hoax saja. Ketika itu saya terdiam dan merasa kecewa lah ke pesantren dulu karena itu cuma hoax. Ketika itu saya melihat posteran berikutnya, bagi kaum muslimin yang tidak bisa mengikuti acara ini, maka dengan bisa melalui hartanya. Tah dari situ saya berpikiran geus we sedekahnya sugan we menang pahalana gitu. Tah dari situ saya melihat dompet ngan aya 1000 ceuk teh. Kumaha ngirimna? Tah tidinya ieu mah mau bisa. Eta mah langsung lompat KTM. Itu sore-sore ingat keneh. Itu masih sedang krisis-krisisnya uang gitu. Lompat ke ATM, cek saldo. Terus ditinggali
30.000. Itu bisa dicopot-copot acan gitu. 30.000 boy. Nah, dari situ geus we sayananya masukkeun we pina. Ya, kirimkeun we. Alhamdulillah saayana 30.000. Mungkin dari situ ya keberkahan uang 30.000 itu nggak berlangsung dijawab sama Allah, balasannya tidak menunggu lama gitu. Jadi seminggu berikutnya saya membutuhkan uang untuk bayar PLKJ. Tahu PLKJ? Nah, tahu kan itu mah orang-orang Persis yang tahu. Maka ketika itu saya geus harapan gitunya ngutang heula bayar PLKJ teh. Pas sugan we kolotenya ngirim untuk PLKJ. Kan bayarnya teh 2 jutanya. Set. 4 KTM. Set. Pas ditinggali deg-degan deh tidinya teh. Pas mencet PIN tep informasi saldo klik pek teh jeng 4 juta. Itu dari situ saya ieu teh di mana 4 juta? Langsung we nelpon ke mama. Mama ngirim 4 juta? Henteu cenah. Ka bapak we. Bapak ngirim 4 juta. Muhun cenah. Kangge mayar PLKJ sisana jeung jajan. Alhamdulillah eta didinya sujud syukur. Kakarekeun eta dibere bekal badag gitu. Dari situ saya mungkin ini dari sedekah yang 30 janji Allah tidak bohong gitu. 700 kali lipat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya saya ambil. Mungkin ada ibroh dan manfaatnya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.